Kali ini saya mengatasi Yamaha Vega ZR. Jadi masalah di sini motornya sering asap, sudah kolter berkali-kali tapi tidak bertahan lama. 1-2 bulan asap kembali. Jadi di sini ya hal-hal seperti itu biasanya disebabkan oleh oli naik tidak lancar atau seringan oli yang tersumbat. Nanti kita bongkar, kita cek. Ya, jadi ini olinya naik lancar, cuma kita cek pada bagian kruk as. Biasanya kalau motor sering tambah oli kotor, itu lubang kruk as itu akan tersumbat, dan ini juga bisa menyebabkan motor itu bunyi cepat kasar dan cepat berasap. Di sini kita tes kasih hidup, dengar suara. Ya, di sini saya cek dengan oli apakah oli naik atau tidak. Di sini oli naik lancar, ini normal. Ya, dari tadi kita sudah lihat asapnya juga cukup banyak, mesin juga suara kasar. Nanti ini saya pelan mesin total, cek semua. Ya, di sini bongkar kop, cek dulu bagian sepatu klep, noken as, payung klep, kita cek sekalian. Mau demam pasang. Oh, terus ini. Ya, kita lihat di sini pistonnya juga sudah hitam. Ini piston sudah aus. Kalau aus seperti ini juga bunyi kasar. Ya, tadi kita lihat olinya naik, tapi kita harus cek lagi lubang kecil oli jet di kruk as ini. Itu juga oli harus lancar. Ya, lubang kecil yang ini oli harus keluar. Itu fungsinya melumasi piston. Jadi lubang bawah kita tutup. Pulang tidak lama sering dorong. Ya. Ya, di sini keluar lancar, dari lubang yang ini kita tutup. Ya, kita start, oli harus keluar di samping ini, harus tembak. Ya, seperti ini. Berarti ini normal, tidak ada yang tersumbat. Di sini nanti saya bongkar lagi bagian kopling, saya cek lubang kruk as. Bisa juga tersumbat juga bisa. Karena pernah kejadian di motor Fiction, habis ganti 2 blok, rugi sekitar 3 juta. Tahu-taunya lubang kruk as itu tersumbat, oli tidak bisa masuk ke dalam. Vega hancur. Vega dalam kehancuran. Oli ada, cuma Hanya uli kotor terus tuh. so ganti 2 kali, ini asap terus nih. Kita mau bala mesin anti sudah. Ya, jadi ini untuk rumah kopling saya sudah menggunakan Supra X125 dan Jupiter MX. Ya, di sini saya cek lagi lubang kruk as yang ini. Biasa kalau oli sering tambah-tambah atau kotoran sudah banyak, kalau sudah tersumbat berarti otomatis kita ganti stang, karena tidak bisa bersihkan karena lubangnya di dalam di tengah-tengah stang ini. Jadi nanti kita tes, kalau olinya tembus berarti normal, kalau tidak tembus berarti stangnya kita harus ganti. Karena oli masuk keluar melalui ini, itu juga berfungsi melumasi piston juga, oli dari kruk as ini. Ya, jadi oli yang masuk melalui kruk as yang bagian gigi primer ini nanti keluarnya di celah sini. Ini juga membantu melumasi piston. Kalau tersumbat, otomatis motor juga akan cepat berasap karena oli berkurang. Ya, untuk mengetahui lubang kruk as ini tersumbat atau tidak, kita bisa tiup menggunakan kompresor, atau motor kita kasih miring seperti ini, nanti kita isi bensin. Kalau bensin mengalir lancar berarti lubang kruk as tidak tersumbat. Ya, di sini saya tes isi bensin. Kalau tersumbat itu biasanya bensin tetap di tempat, tidak turun. Kalau kita isi seperti ini, kalau turun lancar berarti lubang kruk as itu aman. Ya, di sini kita lihat dia harus mengalir melalui stang. Ya, ini mengalir lancar berarti ini tidak tersumbat, ini aman.
Tapi tadi motor bunyi kasar, nanti saya cek sekalian dengan stang seher. Ya, jadi bensin itu keluar dari celah ini. Sama seperti oli juga, kalau mesin hidup, oli itu akan keluar dari celah stang ini. Di sini untuk cek stang seher, kalau kita goyang kiri kanan normal. Kalau depan belakang tidak boleh, itu berarti stangnya sudah kena. Ya, untuk tes stang kita kotok saja seperti ini. Ya, jadi ini stangnya juga sudah kena, jadi ini saya belah mesin ganti sekalian dengan stang, atau dengan cara kita dorong sambil tarik. Saat kita dorong tarik ada spasi, berarti itu stangnya sudah kena. Ya, untuk tutupan ini Jupiter MX. Sedangkan bagian kampas kopling Supra X125. Itu ya. Masing-masing asli ke poli. Ya, jadi untuk bagian kampas ganda ini saya sudah las seperti ini. Tapi kampas gandanya saya lepas. Efeknya kalau kampas ganda kita lepas, motor itu napas pendek karena beban kuruk as itu ringan. Jadi sebaiknya kampas ganda jangan dilepas. Apa cara begitu? Begitu, tinggal putar itu. Putar. Tahu betul, tinggal akan naik. Ya, nanti ini lahir kulkas juga kita ganti sekalian. Ya, di sini untuk stang saya belinya di online merek Yamaha, tapi yang nomor 2 sudah siap dengan lahir. Dari stang Vega Setir itu kode 5D9. Ya, jadi pen ini ada lubang sirkulasi oli. Jadi kalau sering tambah oli atau banyak kotoran lumpur, kalau sudah tersumbat di sini otomatis oli yang masuk di sini tidak keluar kembali lubang yang kecil ini karena lumpur penuh. Nah, jadi keluarnya di lubang yang ini. Jadi kalau lumpur sudah penuh atau kotoran banyak, berarti kita harus ganti stang seher karena tidak bisa dibersihkan karena memang susah di tengah kuruk as. Ya, ini saya pesan dengan lahir, stang seher sama lahir itu sekitar 200 lebih. Tapi ini yang nomor 2. Ini karena motor untuk keperluan sehari-hari yang saya pakai. Ya, untuk kualitasnya saya juga ini baru pasang pertama kali. Yang ini lahir nomor 2, apakah tahan atau tidak, tapi saya coba dulu. Untuk lahir nomor kiri kanan ini kembar 6305. Untuk blok saya kolter karena bloknya sudah versi 100, jadi di sini saya pesan NPP versi 125. Ya, ini sudah longgar. Ya, ini blok tinggal kita kolter saja. Tahap selanjutnya saya cek bagian kop. Di sini saya cek lagi bagian noken as. Ya, ini saya lihat lahir noken as juga sudah kocak. Ini bisa kita ganti lahirnya saja bisa, atau ganti noken as. Tapi kita lihat bagian pinggir sudut bawah. Karena Vega Setir itu tidak menggunakan lahir bos saja seperti itu. Jadi yang bagian ini sudah termakan sedikit. Karena kita kalau pakai lama-lama takutnya kocak, artinya nanti kopnya itu termakan. Jadi di sini saya ganti sekalian saja noken as. Karena sudah termakan begini, karena putaran menyebabkan bos itu bisa longgar. Jadi saya ganti. Saya cek lagi bagian payung klep. Ya, ini sudah hitam semua. Jadi kalau kita misalnya payung klep mau pakai kembali, kita harus ganjar
papan seperti ini supaya waktu kita kotok payung klep itu tuh tidak terbentur di tanah, nanti bisa bengkok. Jadi alasnya seperti ini. Untuk mengeluarkan pin sepatu klep Yamaha ini memang keras. Kalau tidak ada tracker seperti ini, teman-teman bisa menggunakan gear belakang bekas. Ini ada jarum angka susun. Barang ini tidak gampang. Ya, di sini sepatu klep bagian tengah sudah termakan sedikit. Biar ganti baru sana. Kuku belum buka nih saya. Yang ini juga sama termakan bagian tengah, jadi saya ganti sekalian. Untuk mengeluarkan payung klep kita harus alas papan begini supaya waktu kita pukul fair payung klep itu tidak langsung terbentur ke lantai. Kalau terbentur biasanya ada yang klep itu bocor atau bengkok. Ya, ini di sini saya lihat klep minyak ini sudah cukup tajam, jadi ini tidak bisa dipakai lagi. Bisa dipakai tapi tidak bertahan lama, nanti klepnya akan bocor karena sudah terlalu tipis. Untuk seal klep saya ganti baru. Tidak barat nekam barit. Sebelum skir klep kita bersihkan semua arang-arang yang ada di lubang knalpot dan karburator. Kan kalau kita merah dari kulkas ganti dulu. Dia dulu mengantuk sekali. Saya ini ke mati dari satu, lihat satu yang ini begitu. Yang senang kok gitu. Ya, ini stangnya sudah press. Ya, ini laher yang lama. Jadi di sini gigi timingnya saya pasang sendiri. Suruh tukang press yang lepas. Jadi gigi timing saya pasang sendiri karena banyak sebagian yang gigi timing itu pasangnya salah. Ya, di sini kita tiup dulu lubang-lubang oli ini dengan lubang yang kecil ini. Siapa tahu ada kotor yang tersumbat, jadi kita tiup sekalian. Ya, blok juga tadi kolter sudah selesai, jadi kita tinggal perakitan mesin dari awal sampai hidup. Untuk Vega Setter atau Jupiter Set Robot untuk gigi teman-teman tidak perlu takut karena ini tidak jatuh. Jadi di sini ada fair. Di sini juga ada fair kecil untuk bagian gigi netral. Tapi ini pasang dari bagian luar juga bisa, kita tinggal buka tutupan saja dari luar. Sebelum kita pasang laher, kita lumasi dulu oli pada bagian rumah laher. Untuk kotok laher kita kotok pada pinggir-pinggir, jangan kotok pada bagian tengah. Kita kasih sedikit oli. Ya, untuk lem kita harus lem bak bagian kiri kanan karena mesin tengah tidak menggunakan packing. Kita kasih oli dulu pada bagian rumah laher. Kita kotoknya dari pinggir-pinggir. Sudah selesai, kita tinggal tutup. Ya, untuk bak mesin bagian magnet atau bagian kiri memang agak keras, jadi kita kotoknya pada laher tapi pada sisi dalam. Ya, di sini setelah kancing krukas itu biasanya macet, nanti kita kotok lagi pada bagian laher sisi dalam ini. Ya, ini putarannya sudah normal. Ya, di sini mesin saya kasih nekter lebih dahulu supaya tidak terlalu berat. Nanti
nanti tinggal perakitan kopling dan bagian koplok. Di sini saya kasih oli dulu untuk pasang gigi timing ini. Untuk pasang gigi timing di sini kita lihat ini gigi sepi magnet, itu harus gigi ini harus lurus dengan tadi got sepi magnet. Ya, got sepi yang ini harus sejajar, karena kalau gigi timing ini salah pasang, top depan juga akan salah. Kurang ke depan sedikit. Di sini tinggal kotok saja menggunakan pipa sok seperti ini. Pas. Oke, sudah. Sekarang tahap perakitan bagian kopling. Di sini gigi pompa oli, gigi pengantar yang besi. Ya, jadi di sini motornya sudah full kopling. Ini as bekas las sudah terlepas, nanti saya las ulang. Ya, kalau as ini tidak dilas, gigi itu masuknya akan lebih dalam, jadi kita harus las mati seperti ini. Saringan oli yang ini harus bersih. Biasa dong doa apa? Pasang as starter posisinya seperti ini. Nah, yang ini tahan di bagian belakang, biar yang ini tegak lurus seperti ini. Kita pasang. Ya, untuk rumah kopling yang ini Super X125. Maunya. Untuk dudukan kampas kopling yang ini Jupiter MX dengan kode 1S7. Jadi untuk rombak kopling full ini teman-teman bisa lihat di video yang lama sudah ada. Karena kampas kopling bawaan Vega cuma 2 lembar, jadi tidak tahan, akan cepat selip. Ini sempat pakai. Pakai Kampas Mustafa. Keren sini. Ini. Nonton di YouTube. Untuk kampas kopling Super X125 4 lembar. Untuk plat kopling ini Jupiter MX kita menggunakan 3. Oli yang kayak gitu. Tidak karo oli kering itu lem. Ya, untuk stud kopling yang ini saya tetap pasang, fungsinya supaya oli itu mengalir, tidak keluar, tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak sirkulasi ke blok itu akan berkurang. Jadi ini fungsinya untuk menyumbat oli atau menahan oli supaya oli itu keluarnya tidak terlalu banyak ke bagian kopling. Oh, sana tadi. Untuk fair kopling saya menggunakan Honda Tiger, atau kita bisa menggunakan bawaan Jupiter MX juga bisa. Semua nih. Tahu semua. Untuk bagian kopling sudah selesai, kita tinggal tutup. Untuk stud harus ada jarak spasi seperti ini supaya kampas kopling itu tidak mudah selip. Untuk seal krukas yang ini kalau rusak harus ganti, kalau rusak atau terabek nanti olinya itu keluar, jadi sirkulasi oli itu tidak masuk ke dalam stang dan membuat blok itu cepat haus, jadi stang juga cepat kalah. Di bagian sini ada satu lahir keranjang dan 2 ring bagian as persendirian yang ini. Terus ada satu pin yang ini kita pasang, sudah ada lubangnya.
Tahap selanjutnya kita pasang pangkuan layar segitiga, yang bagian lubang ini harus sejajar dengan tadi PN tadi yang kita pasang. Pasang layar segitiga. Ya, pasang lagi penutup yang ini. Di bagian sini ada VR seperti ini dan ring penutup. Di bagian kerukas ini ada satu ring tipis. Saya pasang dulu rantai kecil. Tahap selanjutnya pasang blok. Kita pasang terdahulu ring oli yang model kawat ini. Setelah itu ring oli yang paling tipis, paling bawah, bagian atas dan bawah, jadi menjepit kembali ring kawat. Di sini ring kompresi ada dua yang hitam tebal di bagian bawah. Untuk speed pistonnya jangan lupa dipasang. Ya, ring kompresi yang lebih tipis di bagian atas atau lebih kecil. Jalan jauh terus capek juga. Untuk packing block saya tidak menggunakan lem, kecuali bak mesin itu cacat atau blok ada cacat, itu kita bisa pakai lem. Kalau mulus tidak perlu pakai lem. Kita kasih sedikit oli pada ring piston. Ada rusak parah ini. Vega setter atau Jupiter setter robot anak panah menuju ke arah knalpot atau klep X. Ada di situ. Sok 22 kah? Sok 22 ring tidak ada lain. Untuk pasang speed piston yang satu jangan lupa kita alas kain atau plastik supaya speed itu tidak boleh lompat masuk ke dalam mesin. Tahap selanjutnya pasang blok. Ini kita harus pasang pelan-pelan, jangan sampai ring oli itu terlipat. Kita beli set ya. 17. Angkat ke offset kali. Pas baru pasang lagi. Kita lihat mil susu. Ini lebih penting kan daripada ambil uang di sana. Orang kasih syarat. Tidak saya kasih banyak. Bensin sudah habis dah. Bensin sudah habis. Amar di sini. Usahakan kita pasang magnet itu pas pada lubang sepi. Istri yang ini dong. Oke, oh, istri yang kancing. Ya, ini bagian magnet sudah selesai, kita tinggal tutup. Ya, sekarang kita cek bagian kop. Untuk di sini noken as saya ganti. Jadi noken as menggunakan Mio Sport atau Mio Soul sama saja. Dan payung klep saya sudah ganti baru. Ini sudah skir karena yang lama tadi sudah terlalu tajam, yang bagian klep in. Ya, ini sudah sangat tipis. Untuk sepatu klep juga saya ganti baru. Tapi masih belum bunyi ya, biar ganti sudah. Ganti setiap. Wah, belum lihat main batu ikut dong main. Untuk seal klep ganti baru, Vega ZR seal klep kode 5LM. Ya, jadi seal klep Vega itu bagian yang atas ini kecil sama dengan MX Fiction, tapi bagian bawah dia lebih besar atau lebih lebar dengan kode 5LM. Baru asli lingkuan ding biasanya. Untuk pasang fair klep kita bisa gunakan kain dibulatkan seperti ini atau pakai tutupan klep juga bisa. Vega ZR fair klep itu ada panjang dan pendek.
Ya, ini ada yang lebih tinggi sedikit atau lebih panjang. Yang lebih panjang di klep in atau bagian karburator. Satu lagi ini Begini. biar yang pendek bagian klep bagian knalpot. Mana tuh? Pasang sepatu klep yang baru. Oh, beda. Tapi nanti saya jual dulu, lu tetap beli. Kita kasih sedikit oli pada per sepatu klep. Itu otak mempica. Noken as kita ganti baru, kasih sedikit oli. Oh, dia sepulung kami bisa cabut semuanya apa? Bolok belum tukar sama. Kunci L taruh. L panjang. Oke, L panjang. Ada ngamuk kan sih. Biasa diikatin mendalam. Semua sudah selesai, kita siap pasang. Malam tirson sono. Untuk bagian packing kop kita pakai lem. Pesawat pun pilot ay harus dirawat. Oke. Tidak, dia pempayung. Ya, di sini top rantai kecil, ada huruf H, ada garis lurus. Di sini kita kancing dulu setelah rantai kecil ini ke arah kanan dulu. Kita putar sampai oven ini mentok. Untuk top gear depan ini ada garis lurus. Ini sejajar dengan tanda segitiga yang ada di sini. Ya, jadi harus sejajar garis itu. Di sini kurang satu mata, kita geser lagi ke atas. Oke. Tahap selanjutnya saya setel klep, kita putar sampai setelan klep itu ada sedikit ketukan. Ya, dari saat posisi top ada sedikit celah. Kalau sudah kita kancing. Kita setel lagi klep bagian bawah juga sama, harus ada sedikit ketukan. Ini pas noken as di posisi top. Semuanya sudah selesai, kita tinggal menghidupkan mesin. Atas jangan tutup, supaya kita lihat oli naik. Pasang karbo sudah. Oh, tadi blok agak. Bukan. Nah, tahan. Lagi. Ya, ini suara mesinnya sudah halus, kita tinggal tunggu ke oli naik. Sudah halus ya, Pak? Suara tidak ada. Ya, di sini kita lihat olinya naik sudah lancar. Begitu kalau naik tuh. Udah lihat. Tutup sudah talo. Sekian dulu videonya, semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.